Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Sulaika dengan NIM C1025154. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang berjudul Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi. Yang pertama, ada pengertian dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah total harga jual, biaya pengganti, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Dalam konteks pajak, pertambahan nilai, pengenaan pajak atau TB merupakan angka penting yang menentukan jumlah nilai tambahan yang dikenakan pajak di setiap titik dalam rantai distribusi. Di sisi lain, dalam konteks pajak penghasilan, TB mengacu pada dasar pendapatan bruto dan neto yang dikenakan pemotongan atau pengumpulan oleh pihak ketiga atau untuk pengiriman uang pribadi. Lalu jenis-jenis perhitungan pajak. Dalam peraturan perpajakan Indonesia, khususnya PPN dan PPNBM, harga jual diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama untuk memastikan bahwa setiap jenis harga jual sebagai dasar transaksi barang. Harga jual nilai moneter yang diminta atau dibutuhkan oleh penjual untuk mengirim barang kena pajak. Definisi ini mencakup semua biaya yang dibebankan kepada pembeli, seperti pengiriman, asuransi pengiriman, biaya pengemasan, dan biaya instalasi yang melekat pada barang. Lalu, penggantian dalam konteks penyediaan jasa. Tidak seperti barang, transaksi yang melibatkan jasa kena pajak atau SP menggunakan istilah penggantian sebagai dasar pajak. Pengembalian pajak mencakup nilai moneter yang diklaim oleh penyedia jasa untuk penyediaan ekspor barang dan pengiriman barang tidak terwujud. Lalu, nilai impor dan komponen kepabeanan. Untuk perusahaan yang memperoleh barang di luar negeri, dasar kena pajak ditentukan oleh nilai impor barang. Nilai ini merupakan jumlah harga barang yang di luar negeri ditambah biaya yang dikeluarkan untuk membawanya ke wilayah kepabeanan Indonesia. Secara teknis, nilai impor dihitung dari nilai chip dan ditambah B masuk dan biaya kepabeanan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan kepabeanan. Lalu nilai ekspor sebagai dasar perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, ekspor barang dan jasa umumnya dikenakan tarif PPN 0%. Namun, nilai transaksi harus dinyatakan sebagai nilai ekspor. Nilai ekspor mengacu pada nilai moneter yang diklaim oleh eksporti. Informasi ini harus dicantumkan dalam pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang disetujui oleh otoritas bea cukai. Lalu nilai lain untuk kepastian hukum dan keadilan. Pemerintah menyadari bahwa tidak semua transaksi dapat diukur secara akurat menggunakan harga jual wajar atau biaya penggantian. Oleh karena itu, konsep nilai lain atau DPP diperkenalkan. Nilai lain adalah nilai moneter yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak dalam transaksi tertentu untuk memastikan keadilan dalam situasi di mana harga pasar sulit ditentukan. Lalu ada pengertian depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah konsep akuntansi yang menggambarkan penurunan nilai aset tetap karena penggunaan, keusangan atau kemajuan teknologi. Dalam akuntansi, penyusutan membantu bisnis untuk menyebarkan biaya aset selama masa manfaatnya, bukan hanya pada saat pembelian. Lalu ada manfaat depresiasi. Perhitungan biaya depresiasi memiliki manfaat. Yang pertama, mendata keuntungan perusahaan. Kedua, mengetahui harga awal aset. Ketiga, meminimalisasi kerugian. Lalu ada metode depresiasi. Metode depresiasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, metode garis lurus. Kedua, metode beban menurun. Ketiga, metode aktivitas. Keempat, metode depresiasi khusus.
Kelima, metode saldo menurun ganda. Keenam, metode unit produk. Lalu ada amortisasi. Amortisasi adalah proses mendistribusikan biaya aset tak terwujud selama masa manfaatnya. Dalam akuntansi, konsep ini bertujuan untuk mencatat penggunaan aset secara akurat hingga mencerminkan nilai. Pentingnya amortisasi sangat mendasar, terutama bagi perusahaan yang menginginkan transparansi dan akurasi dalam laporan keuangannya. Amortisasi memungkinkan perusahaan untuk memahami dampak aset tidak terwujud terhadap pengeluaran dan pendapatan mereka. Fungsi dan manfaat amortisasi. Amortisasi juga merupakan proses yang memiliki manfaat dalam bidang peminjaman. Karena melalui tabel amortisasi, seseorang dapat mengevaluasi berbagai opsi pinjaman serta mengukur biaya sebenarnya dari produk yang akan dibeli dan dipinjamkan. Metode amortisasi. Cara menghitung amortisasi ada 2 metode yang bisa digunakan, yaitu yang pertama metode saldo menurun, yaitu jumlah biaya yang dialokasikan pada metode ini akan menurun bersama dengan bertambahnya masa manfaat di setiap tahunnya. Ketika telah mencapai tahun di mana akhir dari masa manfaat tersebut, penyusutan sekaligus akan dilakukan atas nilai sisa buku yang ada. Lalu metode garis lurus. Metode ini mengalokasikan total pembebanan biaya dalam jumlah yang sama setiap tahunnya. Artinya, nilai biaya penyusutan pada metode garis lurus konstan sejak tahun perolehan hingga tahun akhir masa manfaatnya. Lalu perbedaannya. Adapun perbedaan depresiasi dan amortisasi, itu yang pertama nilai aset yang dihitung, kedua metode penyusutan, ketiga nilai sisa, dan yang terakhir tujuan penyusutan. Jadi kesimpulannya adalah dasar pengenaan pajak menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan jenis transaksi. Depresiasi dan amortisasi digunakan untuk mengalokasikan biaya aset, di mana depresiasi untuk aset berwujud dan amortisasi untuk aset tidak berwujud. Dengan memahami ketiganya, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.